Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesehatan dan kesempatan belajar firman. Sebelumnya, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, sementara kami belajar dari firman yang suci ini, biarlah Roh Suci memberikan kami pengertian dan kuasa untuk menerapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak sementara kami mendengar cerita ini. Dalam nama Yesus, amin. Pelajaran sekolah sahabat kita judulnya memenuhi standar. Artinya harus ada suatu patokan yang harus diikuti. Dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Titus 2 ayat 11 dan 12. Bunyinya seperti ini. Karena kasih karunia Allah telah menyelamatkan semua manusia yang sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi Allah memanggil kita untuk menyelamatkan kita. Pada suatu hari Paulus sudah menyuruh Titus untuk pergi. Jadi Paulus memberikan tugas kepada Titus ketika dia ada di Kreta. Jadi Paulus pergi ke Efesus, Titus tinggal di Kreta. Dan di sana ada suatu tugas yang diberikan kepadanya untuk disampaikan kepada tua-tua jemaat di sana. Titus merasa sangat senang karena dia diberikan tanggung jawab. Dan dalam suratnya Paulus memberikan petunjuk yang jelas, syarat-syarat yang harus diikuti untuk menjadi seorang penatua atau seorang ketua. Namun demikian syarat-syarat ini juga perlu untuk semua jemaat. Yang pertama syaratnya, ingat ya, orang itu haruslah orang yang tidak curang. Artinya orang yang jujur, orang yang hatinya tulus. Lalu, istrinya hanya satu. Mengapa? Pada waktu itu banyak orang yang istrinya lebih dari satu. Bahkan walaupun hanya satu, banyak istri-istri mereka suka dimarahi, suka dilecehkan, maksudnya dimarahi, tindak kejahatan dan kekerasan diperlakukan. Dan selain istri-istri, anak-anak mereka juga haruslah anak-anak yang saleh, anak-anak yang takut akan Tuhan. Pada saat itu banyak anak-anak yang mabuk-mabukan dan tidak mau mendengar orang tuanya. Mengapa? Kepada waktu orang tuanya bertobat, anak-anak ini tidak mau bertobat. Mereka bermabuk-mabukan dalam penyembahan kepada dewa yang disebut namanya adalah dewa Dionysus. Jadi selain dari syarat-syarat tadi, ada syarat-syarat lain. Yang berikut adalah orangnya tidak boleh sombong, harus rendah hati, tidak mementingkan diri, tidak mau mengambil keuntungan, dan tidak boleh lekas marah. Menjadi ketua tidak boleh lekas marah, harus menjadi orang yang sabar, tidak mabuk-mabuk, minum-minum anggur, atau sekarang ini menghisap rokok. Harus menjadi orang yang benar-benar memenuhi standar itu dan tidak suka bertengkar. Menjadi seorang ketua tidak suka bertengkar. Karena apa? Orang-orang itu dulu mereka suka pukul anaknya, pukul istrinya, bertengkar di rumah. Itu tidak boleh. Harus orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang ada di Pulau Kreta itu, mereka itu suka sekali berbohong. Jadi tidak boleh yang suka berbohong. Harus jujur di dalam kata-kata mereka. Tambahan lagi, mereka adalah haruslah orang yang setia kepada ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena banyak ajaran yang menyimpang. Contohnya,
Orang yang tidak bersunat tidak boleh menjadi orang Kristen. Dan yang berikut lagi adalah orang-orang itu membeda-bedakan orang. Lalu mereka harus membayar, ya, membayar apa yang tidak diminta kepada mereka. Jadi ajaran palsu yang lain adalah meminta uang kalau kita mengajar kepada orang lain, ya. Jadi mereka meminta sesuatu yang bukan hak mereka. Jadi kita harus menjadi duta-duta bagi Allah. Kalau kita menjadi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, harus menjadi orang yang bijaksana, penuh dengan kasih sayang, dan penuh dengan tanggung jawab. Dan ketika Titus sampai pada jemaat itu, banyak orang beribadah di rumah-rumah. Jadi Titus memanggil mereka, menyuruh orang-orang di sana untuk berkumpul di suatu tempat dan memberikan standar-standar ini bagi mereka. Dan menjadi orang-orang yang baik hati. Nah, adik-adik, standar ini terlalu tinggi kata mereka. Tetapi kalau mau menjadi orang Kristen, memang kita harus menjadi orang yang mempunyai standar karakter yang baik. Titus memberikannya bukan hanya sebagai standar untuk ketua, tetapi semua orang. Jadi standar yang dibuat ini bukan dibuat oleh Paulus. Ini adalah sesuai dengan firman Tuhan agar kita boleh mencapai kehidupan kekristenan yang baik hati dan kita boleh menjadi duta-duta bagi Allah. Baiklah, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memilih kami untuk menjadi duta-duta bagi Tuhan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Yesus, menjadi anak-anak Yesus yang setia kepadamu. Ampunilah dosa kami Tuhan, dan jadikanlah kami pengikut-pengikut Yesus yang setia, bersama dengan Roh Kudus yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai di sini adik-adik, sampai jumpa lagi dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita berikutnya.